Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Amalia dari program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit menular, yaitu toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia yang diakibatkan oleh parasit jenis protozoa atau organisme bersel satu, yaitu Toxoplasma gondii. Apa sih gejala yang ditimbulkan pada orang yang sehat? Umumnya tidak muncul gejala. Namun banyak juga yang mengalami gejala ringan seperti demam tinggi, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian, pada mereka yang mengidap gangguan sistem kekebalan tubuh, gejalanya berupa sakit kepala, kebingungan, kurangnya koordinasi tubuh, kejang, kesulitan bernapas, hingga gangguan penglihatan. Bagaimana cara penularan toksoplasmosis ini? Inang utama dari parasit Toxoplasma gondii adalah kucing. Mereka dapat menularkan okista dengan kotorannya di lingkungan, yang kemudian dapat menginfeksi manusia dan hewan lain. Manusia dapat terinfeksi melalui salah satu dari beberapa cara, di antaranya mengonsumsi daging yang kurang matang dari hewan yang terinfeksi, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran kucing atau parasit Toxoplasma gondii, transfusi darah dan transplantasi organ, mengonsumsi susu kambing yang belum disterilisasikan dan terinfeksi virus, transplasenta dari ibu ke janin, serta pemberian ASI. Bagaimana dengan pengobatan dari penyakit toksoplasmosis ini? Penanganan medis berupa pemberian obat seperti piremetamin dan sulfadiazin. Penderita yang juga mengalami infeksi mata biasanya ditambahkan metilprednisolat. Untuk ibu hamil yang terinfeksi toksoplasmosis sebelum minggu ke-16 kehamilan, dokter memberikan antibiotik spiramisin. Apa saja sih komplikasi dari penyakit toksoplasmosis? Yang pertama, toksoplasmosis okular. Penyakit ini menyebabkan gangguan penglihatan pada mata hingga kebutaan. Yang kedua, toksoplasmosis kongenital, yang terjadi pada saat janin yang dikandung ikut terinfeksi toksoplasmosis. Hal ini bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada janin, misalnya hidrosefalus, epilepsi, kehilangan pendengaran, dan lainnya. Kemudian, toksoplasmosis cerebral. Jika pengidap gangguan sistem imun tubuh terinfeksi oleh toksoplasmosis, infeksi tersebut bisa menyebar ke otak dan bisa mengancam nyawa pengidapnya. Bagaimana cara mencegah penyakit toksoplasmosis ini? Gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah. Hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Pastikan untuk mencuci semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah. Selalu mencuci bersih buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Hindari konsumsi susu kambing non-pasteurisasi atau produk-produk yang terbuat darinya. Menjaga kesehatan kucing dan hewan peliharaan lainnya. Hindari untuk memungut serta memelihara kucing liar. Dan hindari memberi makan kucing dengan daging mentah. Kapan kita harus ke dokter? Pastikan untuk segera menghubungi dokter jika mengalami gejala-gejala yang telah dipaparkan tadi. Penanganan yang tepat dan cepat dapat meminimalisir terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai toksoplasmosis. Saya harap informasi tadi cukup mengedukasi kita semua. Saya Filza Amalia, terima kasih dan salam sehat.